Sahabat-sahabat tercinta, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, juga ada dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Al-mu'minu akhul mu'min." Orang beriman itu bersaudara. Fala yahillu li mu'minin ayyabta'a ala bai'i akhih. Tidak halal seorang mukmin, ya, tidak halal membeli atas pembelian saudaranya. Apa yang dimaksud membeli atas pembelian saudaranya? Nah, saya kasih contoh begini. Ya, teman saya mau beli sepeda, ya kan gitu. Beli sepeda. Lagi tawar-menawar. Berapa sepedanya? 10 juta. Nah, kata si penjual. 10 juta. Sepeda bekas ya. Sepeda bekas. Berapa? Oh, kalau sepeda bekas bukan 10 juta. 5 juta misalnya. Ya. Ini sepeda berapa? 5 juta, kata penjualnya. Ah, udahlah, 4,5 aja, kata yang nawar itu. 4,5 saja. Jadi yang menjualnya 5 juta, yang punya sepeda mau menjual 5 juta, si fulan menawar 4,5 juta. Saya datang dengan entengnya, saya bilang, ini mau dijual berapa? 5 juta? Udah saya aja yang beli. Saya bayar. Nah, itu tuh nggak boleh. Kecuali kalau yang si fulan itu sudah menyatakan, saya mah tidak mau kalau 4,5 juta. Sudah. Selesai dengan orang itu. Karena saya suka dengan sepeda itu, saya beli 5 juta. Nah, itu mah boleh. Jadi tidak boleh kita membeli atas barang yang sedang ditawar atau mau dibeli oleh saudara kita. Kita beli kalau sudah dia melepaskannya. Gitu. Betapa sahabat-sahabat tercinta, Islam itu agama yang sangat mulia. Kebayang nggak? Anda lagi menawar sepeda itu 4,5 juta. Ya, tiba-tiba saya dengan lantangnya mengatakan, udah Pak, saya aja yang beli. Ya, gitu. Jadi Anda lagi menawar 4,5 juta, saya datang dan saya katakan, udah saya aja yang beli. Saya yakin Anda terluka juga. Ya nggak? Nah, makanya hal-hal sekecil itu pun Islam sangat menjaga gitu. Jadi jangan sampai kita ini mengambil alih pembelian barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Ada rumah, ya kan? Gitu. Sudah ditawar. Kecuali kalau penjualnya mengatakan, Bu, saya jual 500 juta. Kalau ibu nggak mau, nanti saya akan jual lagi ke yang lain ya Bu ya. Nah gitu. Ya, Anda tidak berani membeli 500 juta. Saya berani. Ya, artinya selesaikan dulu gitu. Jangan lagi proses tawar-menawar saya masuk. Nah itu yang dilarang. Yang kedua, ya, wala yaktubu ala khitbati akhihi hatta yadharu. Dan seorang tidak boleh meminang atas pinangan saudaranya hingga meninggalkannya. Jadi begini, bunga itu sudah dipinang, sudah dikhitbah oleh Wawan. Jadi Wawan itu sudah meminang bunga. Ya nggak? Nah, Asep tidak boleh meminang bunga. Karena bunga ini sudah dilamar oleh Wawan. Asep ini nggak boleh gitu. Makanya kalau mau melamar, tanya, kamu sudah ada yang melamar belum? Gitu. Belum. Ya sudah, Anda boleh melamar. Tapi kalau saya sudah dilamar sama Wawan, tapi nggak tahu ya. Nggak tahu jadi, nggak tahu nggak habis gitu sih Wawannya. Nah, pastikan dulu, benar nggak Wawan ini tidak akan melanjutkan pinangannya? Benar nggak Wawan ini memutuskan untuk tidak melanjutkan? Kalau sudah benar bahwa Wawan ini tidak akan meneruskan pinangan kepada bunga, maka Anda boleh meminangnya. Tapi selama masih dalam pinangan Wawan, ya, bunga ini masih dinyatakan ada ikatan khitbah,
maka kita tidak boleh meminangnya. Gitu maksudnya. Nah, anak-anak sekarang suka bilang jadian. Ya, aku udah jadian sama dia. Nah, jadi Wawan itu udah jadian sama Bunga. Nah, kalau jadian itu artinya menyatakan suka sama suka. Agus datang, ya, masuk dalam kehidupan Bunga. Ternyata Bunga lebih tertarik sama Agus. Kenapa? Karena ya Agus itu lebih prospek, ya kan, gitu. Anak tunggal Agus ini, ibu bapaknya udah tua, punya perusahaan banyak, sekolahnya juga bagus. Nah, Agus ini. Sementara Wawan ya masih skripsi, ya kan gitu. Itu juga kuliah S1-nya udah 7 tahun mau DO. Nah, gitu. Akhirnya Bunga ini, udah deh, lebih prospek Agus nih. Karena cuma baru menyatakan, belum ada pinangan. Baru suka sama suka lah gitu ya. Maka itu boleh, karena bukan pinangan. Jadi Anda, wahai kaum wanita, adik-adik, anak-anakku sekalian, kalau Anda itu belum ada resmi pinangan dari pihak laki-laki, maka Anda boleh dengan siapapun. Ya, kalau cuma aku suka kamu, ya mudah-mudahan kita berjodoh ya, gitu. Cuma gitu, itu bukan meminang. Bukan. Jadi kalau Anda, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, kalau Anda baru ada yang menyatakan suka sama Anda boleh dengan siapapun. Berarti tidak ada ikatan. Ikatan itu kalau sudah dipinang. Ikatan itu kalau sudah dikhitbah. Boleh nggak membatalkan khitbah? Ya boleh. Jangankan khitbah, orang sudah nikah saja bisa bercerai. Nah, jadi kalau misalnya Anda sudah dikhitbah, ternyata dengan perjalanan waktu Anda merasa banyak ketidakcocokan. Kan seringkali mengalami hal itu. Ini Bunga ini, waktu belum dikhitbah, pribadi yang bagus. Ya, baik sekali. Akhirnya Wawan ini, udah deh, ini mantap nih. Mau dijadikan istri. Nah, akhirnya keluarga Wawan meminang Bunga. Tapi setelah perjalanan, ternyata sifat asli Bunga itu kelihatan sekali, keluar. Nah, Wawan akhirnya ngobrol sama orang tuanya. Ayah, ibu, kayaknya saya tidak akan melanjutkan pinangan saya, khitbah saya, lamaran saya. Kenapa? Ya ada pertimbangan-pertimbangan yang kalau saya teruskan, khawatir malah setelah menikah akan jadi madorot. Boleh nggak dibatalkan? Boleh. Datanglah keluarga Wawan ke keluarga Bunga. Menyatakan dulu melamar baik-baik, ya memutuskan juga baik-baik lah gitu. Nah itu kalau yang merasa tidak bisa melanjutkan itu pihak laki-laki. Bagaimana kalau yang merasa tidak bisa melanjutkan itu pihak perempuan? Ya pihak perempuan yang ngomong ke pihak laki-laki. Waktu belum dilamar, Wawan ini seorang pribadi yang bagus, ya gitu. Membuat Bunga ini mantap, ini calon suamiku. Setelah dilamar, setelah Wawan ini melamar, wanita itu merasakan, kok aku baru tahu ya kelakuan Wawan tuh kayak begini. Aku khawatir kalau aku nikah dengan orang kayak gini, gimana rumah tangga aku ke depan. Akhirnya Bunga ini cerita sama orang tuanya. Minta agar khitbah itu dibatalkan. Boleh. Boleh. Orang tua perempuan datang ke orang tua laki-laki. Mengatakan bahwa khitbah itu dibatalkan. Nah kalau sudah dibatalkan begitu, maka Anda boleh mengkhitbah. Gitu maksudnya. Jadi selama ada ikatan lamaran, nggak boleh. Tapi setelah jelas-jelas ada pembatalan, ya, baik pembatalan dari pria ataupun dari wanita, nah, itu boleh. Jadi tolong catat bahwa khitbah itu tidak ada konsekuensi hukum apa-apa kecuali wanita itu tidak boleh menerima khitbah dari orang lain. Itu konsekuensi hukum khitbah. Itu konsekuensi hukum melamar. Ya nggak?
Dan boleh lamaran itu dibatalkan. Kepada para orang tua, nah, jangan suka begini, malu atuh mama, kamu teh udah lamaran. Nah ini, kalau anak sudah menyatakan, aku kayaknya nggak bisa mah, gitu. Papa, aku kayaknya nggak bisa deh melanjutkan. Nah biasanya orang tua sudah malu atuh. Wah kamu udah tahu, bibi kamu udah tahu, keluarga besar, malu atuh. Jangan jadi orang tua seperti itu. Kenapa? Karena yang akan menjalani rumah tangga itu anak kita, bukan kita. Jadi jangan merasa malu itu membuat anak akhirnya meneruskan ke jenjang pernikahan, tetapi mereka menikah tidak dengan hati. Mereka menikah karena terpaksa, malu sama keluarga besar. Dan itu ditegaskan oleh ibu bapaknya. Malu dong. Semua orang udah tahu bahwa kamu sudah lamaran dengan si fulan. Malu dong. Please lah, kita sebagai orang tua tuh nggak boleh egois. Ya. Jadi urusan jodoh itu harus banyak atas nurani anak kita. Kenapa? Karena yang akan menjalaninya dia. Kita boleh memberikan usul. Ya coba apa alasannya? Mengapa? Kita kasih pandangan-pandangan. Boleh. Tapi pada akhirnya menikah itu kan, yang akan menikah itu bukan kita, anak kita. Nah seringkali orang tua itu suka apa ya? Kadang-kadang memaksakan kehendaknya. Anak itu udah jelas-jelas nggak cocok. Setelah perjalanan khitbah itu nggak cocok gitu. Tapi orang tuanya kekeh, kudu, harus, malu mama. Anda mengorbankan anak demi kehormatan dan rasa malu Anda di depan keluarga. Tapi anak hancur. Kan banyak kejadian begitu. Anak menderita bertahun-tahun, berpuluh tahun. Kenapa? Karena dulu ibu bapaknya mengatakan, kalau batal, mama malu. Nah, kepada para orang tua, mohonlah kita ini berlapang hati, berlapang dada untuk yang mendengarlah jeritan anak-anak kita. Mendengarlah keluhan anak-anak kita. Kalau anak kita ini dalam berjodoh merasa tidak cocok dalam arti apalagi baru khitbah, baru pinangan, ya batalin saja. Toh tidak dosa kita membatalkan pinangan itu kalau masalahnya jelas, ya. Kalau masalahnya anak kita tidak bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan, ya sudah, berarti bukan jodohnya. Jangan kemudian dipaksakan atas nama malu keluarga kita. Cobalah buang kata-kata itu. Jangan sampai kita mengorbankan perasaan anak-anak kita. Dia harus menjalani rumah tangga berpuluh tahun dengan penderitaan karena egoisme kita sebagai orang tua. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah, ya, senantiasa dibimbing, senantiasa kita berdoa agar keputusan-keputusan kita ini selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.